melihat mulai tahun lalu karena adanya PSBB kan semua kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Artinya, work from home yang telah dilakukan kita, supply mereka bagaimana pemerintah telah memberikan suatu insentif juga untuk mendiskon, pemakaian tenaga listrik ini kalau bekerja di rumah. Tentu saja untuk masyarakat 450 dan 900. Nah, tapi perlu diketahui Mas Erwin, sebelumnya itu adalah 450, 900 ini adalah golongan yang disubsidi. Iya, Tarifnya itu tidak naik sejak tahun 2003. iya. 2003 hanya sekitaran Rp400 rata-rata Mas Erwin per Ya, KWH. Satu KWH itu kalau kita lihat nonton misalnya TV 100 watt ya, TV yang mhm, sekitaran 42 inci sama 50 mhm. inci itu kita nonton sampai 10 jam pun itu baru satu KWH. Baru Iya, satu iya. KWH itu cuma Rp400, itu artinya sangat rendah sekali. Jadi pemerintah memang sudah mensubsidi sebelumnya. Tetapi karena pandemi ditambah lagi ini diskon, ditambah lagi diinsentifkan menambah diskon. Tetapi kan itu dulu pada waktu work from home. Sekarang kan sudah mulai aktivitas ekonomi sudah bergerak ke arah industri, ke arah bisnis karena sudah mulai di luar aktivitas. Kita lihat kemacetan kan sudah ada kelihatan, itu artinya mereka. Nah, kalau di sini kegiatan di luar artinya yang di rumah tangga tadi kan semakin sedikit penggunaannya, dikurangin saja, tapi Iya. dipindahkan mungkin untuk industri atau digunakan untuk membantu yang lain seperti, untuk kita membus vaksinasi secara massal sehingga ekonomi kita semakin tumbuh. Baik. Kalau berbicara mengenai mengukur keefektifan Pak, ini kan bisa dikatakan kemarin sampai kita bikin headline-nya juga, bye-bye tarif listrik gratis. Pelanggan 450 volt ampere ini kan cukup menikmati gratisnya penggunaan listrik khususnya di masa pandemi. Anda melihat efektivitasnya di lapangan seperti apa sih Pak? Seberapa maksimal dan optimal ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan? Dan pertanyaan berikutnya menyusul Pak Bob Saril, di lapangan nanti apakah ada semacam potential shock gitu Pak? Karena kemarin free untuk pelanggan 450 volt ampere, mendadak sekarang mendapatkan potongan 50%, berarti harus sudah mulai membayar lagi meskipun 50%. Ya kalau kita melihat efektivitasnya tentu saja sangat efektif karena kita PLN ini kan mempunyai data Mas. Pertama Ya, data itu adalah terkait dengan ID pelanggannya, kemudian lokasinya di mana, alamatnya. Itu kita pantau juga. Nah kalau kita melihat itu pemakaian mereka memang naik pada waktu work from home, mungkin kegiatan-kegiatan kan di rumah. ya, Tetapi kegiatan di rumah ini memang ada beberapa pelanggan yang berlebih-lebihan untuk menggunakannya. Nah ya, ini juga ya, yang mungkin menjadi bahan evaluasi kita. Karena diberi tadi diskon 100% kan. Anggap ini kan adalah diskon 100% gratis ya katakanlah ya kalau iya, pandangan mereka. Jadi sehingga menggunakan berlebih-lebihan padahal yang tidak sepatutnya. Misalnya contohnya, kalau lampu sampai siang hari kita sering pantau itu hidup aja di depannya tetap nyala ya, padahal sudah siang hari. Nah itu juga yang ya, menjadi, bahan evaluasi kita. Yang kedua kalau kita perhatikan sekarang, bagaimana nanti ke depannya setelah, mereka misalnya pemakaiannya semakin kurang, gratis ini adalah kita lihat yang 450. 450 itu selama 1 tahun kan tidak katakanlah tidak kepada ke bank atau ke loket-loket untuk membayar rekening listrik. Nah ini iya. yang mungkin ada shock, nanti tetap mereka harus ke bank, harus kepada loket-loket pembayaran, harus kepada collecting agent kita untuk membayar, walaupun Mhm. hanya 50%. Nah ini yang lagi kita sosialisasikan termasuk terima kasih kami ucapkan kepada CNBC yang telah mengajak kami untuk berdiskusi ini, karena ini patut kita sosialisasikan Mas, karena mereka wajib membayar itu dan kembali datang ke loket-loket atau melalui perbankan. Baik, Itu berarti yang memang mungkin agak sudah shock. iya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.